S25 menjenguk ibu. Sore yang sangat indah, matahari mulai bersembunyi di balik awan. Sahila sedikit merasakan hal yang tak biasa, kali ini dirinya ingin sekali bertemu sang ibu. Setelah tinggal beberapa bulan di kota, tak pernah sekalipun menengok sang ibu. Revan melihat di balik pintu, dan langsung menghampirinya. Lagi ngelamunin apa? Apa ada orang yang kamu kangenin? Sahila kaget dan langsung membelalakkan matanya merasakan nafas Revan di telinganya. Mas, kamu ngagetin saja, apa nggak ada kerjaan lain selain ngagetin aku terus? Habisnya kamu ngelamun, nggak baik. Aku kangen sama ibu, tapi aku bingung dengan siapa aku pulang. Oh, kangen sama ibu? Biar aku antar saja. Nggak apa-apa kok, besok biar aku bilang sama Mike untuk mengosongkan jadwalku. Apa nggak ngerepotin? Tanya Sahila sambil memandang lekat Revan. Revan hanya menggeleng. Tanpa sadar, Sahila langsung memeluk Revan, karena saking senangnya, air matanya pun tak bisa dibendung. Terima kasih, akhirnya aku bisa bertemu sama ibu. Sudah, lagian kalau kamu kangen kenapa nggak bilang saja, kapanpun akan aku antar. Aku takut ngerepotin kamu, lagian kamu kan orangnya sibuk. Sesibuk apapun kerjaanku, kamu adalah terpenting, dan akan aku utamakan, jadi kalau kamu butuh sesuatu bilang saja, jangan sungkan-sungkan. Sahila mengangguk. Kalau gitu malam ini kita jalan, kita beli oleh-oleh untuk ibu, ajak Revan. Sahila mengangguk lagi. Malam pun tiba, Sahila dan Revan sudah rapi dan siap untuk berangkat. Kalian mau kemana kok rapi gitu? Pak Cakra. Pak, besok Sahila mau pulang jenguk ibu, dan sekarang aku dan dia mau jalan beli oleh-oleh untuk ibu. Iya baiklah, hati-hati di jalan, belikan yang banyak untuk ibu. Keduanya berlalu dari hadapan Pak Cakra, ada sedikit harapan melihat kedekatan Sahila dan Revan, itulah pemikiran Pak Cakra. Di sepanjang perjalanan, Revan dan Sahila hanya bercanda, masa lalu yang sangat pahit antara keduanya lenyap sudah. Sahila terlihat bahagia mendengar candaan dari Revan yang sedikit narsis itu. Sesampainya di tempat tujuan, Sahila mengikuti Revan sedikit ke belakang. Revan yang menyadarinya pun langsung menggeser badan Sahila dan menggandengnya. Kini mereka berjalan dengan tangan saling bergandengan, pandangan mata Sahila pun tak luput dari tangan Revan yang menggenggam tangannya dengan erat. Mas, aku capek, keluh Sahila saat mereka memasuki beberapa toko di dalam mall. Revan mencarikan tempat duduk dan mendudukkan Sahila. Kamu istirahat saja di sini. Apa masih lama? Belanjanya kan sudah banyak, lagi pula ibu nggak suka banyak baju. Mendingan besok kita beli kue aja, biar dibagi sama tetangga. Kamu tenang saja, besok kita juga beli kue juga. Sekarang kamu di sini sebentar, aku ke sana dulu, sambil menunjuk sebuah toko yang lain. Sahila duduk sendirian, sedangkan Revan berlalu menuju tempat yang ditunjuknya. Sahila, kamu ngapain di sini? Tanya seorang wanita yang sedang bergandengan dengan suaminya, siapa lagi kalau bukan Nisha. Ya ampun kalian di sini juga, aku ke sini dengan Mas Revan, dia pergi ke sana, sambil menunjuk di mana Revan berada. Revan, dan ini belanjaanmu dan Revan. Tanya Doni. Sahila mengangguk, kok banyak banget memang kalian mau ada acara apa? Nesya heran dengan belanjaan Sahila yang begitu banyak. Besok aku akan pulang kampung, dan Mas Revan membelikan oleh-oleh untuk ibu, taunya banyak begini. Setelah panjang lebar, akhirnya Revan keluar dari toko dan menghampiri Sahila. Hai bro jalan-jalan juga, tanya Revan dan langsung memeluk Doni. Iya nih, Nesya ngidam pingin ke mall, jawab Doni. Kamu hamil Nes? Tanya Sahila serius. Nesya mengangguk. Wah selamat ya, aku ikut senang, sebentar lagi aku akan punya ponakan. Selamat ya bro, sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua. Aku juga nggak ngangka di antara kita aku duluan yang akan menjadi seorang ayah, bahkan aku mikirnya kamu duluan. Sudah jangan dibahas, lagi pula siapapun yang menjadi ayah duluan kita tetap sama, dan itu akan selamanya. Sekarang aku juga jarang sekali ketemu dengan Iwan, kalau denganmu gimana? Doni tanya balik. Setiap hari aku bertemu dengannya,
dia kan antar jemput Sahila, ucap Revan santai. Oh, memangnya Sahila sudah menerima cinta Iwan? Petik 1 petik 1. Revan mengangguk namun Sahila malah diam saja tak bergeming. Kamu terlihat sangat bahagia aku jadian sama Kak Iwan, apa ini cuma di luar, ataukah memang ini kenyataannya dalam hati kamu memang tak ada rasa sedikit pun suka sama aku, batin Sahila. Kenapa hanya di sini? Mendingan kita cari tempat makan, ajak Revan mencairkan suasana. Tak disangka ada sepasang mata yang menyaksikan kebersamaan mereka. Sesampainya di rumah, Sahila merasa sangat senang, akhirnya sesuatu yang diinginkan akan terpenuhi. Semalam suntuk Sahila hanya membayangkan wajah ibu tercintanya, hingga hampir pagi Sahila baru bisa memejamkan matanya. Jam wiker berbunyi pun tak terdengar oleh Sahila. Revan yang sudah rapi dengan pakaiannya pun langsung mengetuk pintu di sebelah kamarnya itu. "Sa, bangun," katanya mau pulang, teriak Revan sambil mengetuk pintu. Sahila merasa samar-samar pun mulai membuka matanya dengan perlahan. "Mas Revan kenapa sih, pagi-pagi ketuk pintu?" gerutunya, sambil berjalan menuju pintu untuk membukanya. Betapa terkejutnya Revan melihat Sahila dengan baju Hello Kitty dan rambut yang acak-acakan serta mata yang masih enggan terbuka. "Sa, kamu lupa kalau hari ini kita mau ke rumah ibu," ucap Revan perlahan. Sahila yang mendengarnya pun langsung membelalakkan matanya dan melihat jam yang melingkar di tangan Revan. "Aku lupa, lagian kenapa kamu nggak bangunin aku," ucapnya menyalahkan Revan. "Aku kira kamu sudah siap, siapa yang tahu kalau kamu masih asyik bermimpi," Revan nggak mau kalah. "Kalau gitu Mas Revan bantuin aku dong," sambil melangkah menuju lemari mencari baju ganti. "Aku harus bantuin apa? Tolong lipat bajuku, taruh di dalam tas," suruhnya. "Kita ke sana nggak nginep, kita cuma sehari, dan nanti sore juga langsung pulang, ngapain bawa baju?" "Yah, aku kira kita nginep beberapa hari," sambil menekuk wajahnya. Wajah yang ceria, kini menjadi cemberut lagi. "Maaf, nanti kalau liburan aku antar ke sana lagi, dan kamu bisa sepuasnya. Kalau untuk sekarang nggak bisa, soalnya aku harus kerja dan kamu juga harus kuliah." "Baiklah, yang penting aku ketemu sama ibu." Sambil berjalan ke kamar mandi. "Dasar, apa lupa itu sudah melekat di otaknya. Sampai dikit-dikit lupa terus," ucap Revan. Sepanjang perjalanan hanya ada senyuman yang menghiasi wajah Sahila, ucapan terima kasih berkali-kali diucapkannya untuk Revan. Hati Revan merasa ikut terhanyut melihat kebahagiaan Sahila. "Andai dari dulu aku sudah membuatmu bahagia, mungkin sekarang kamu sudah menjadi milikku seutuhnya. Kini aku hanya bisa melihat senyum itu, bahkan menyentuhnya pun aku tak bisa. Penyesalan memang selalu datang dari belakang, tapi aku bersyukur bisa sedikit menebus kesalahanku," lirih hati Revan. Dalam hati Sahila sudah terbayang sebuah kampung tempat tinggalnya dari kecil, teringat wajah sang ayah yang sudah tiada, pun ikut terlintas dalam benaknya. "Apakah Mas tahu saat aku ke rumah Mas waktu itu?" ucap Sahila polos. "Memang kenapa? Bukankah waktu itu kamu sangat bahagia karena aku melamarmu?" ceplos Revan. "Bukan itu, maksud aku perjalanan ke sana, mobil yang dipakai ayah itu sudah tua dan mogok berkali-kali, bahkan ayah sampai bermuka cemong karena memperbaikinya, tapi ayah tak pernah mengeluh demi membuatku senang, dan aku lebih senang setelah bertemu denganmu, dan di hari itulah aku merasa orang yang paling bahagia meskipun itu hanya sesaat," ucapnya semakin pelan dan menunduk. Revan tertawa melihat tingkah Sahila, membuatnya bingung. "Kenapa tertawa aku nggak ngelawak? Maaf, setidaknya aku pernah melamarmu, meskipun sekarang nggak mungkin, pasti nanti akan ada orang yang melamarmu dengan lebih indah dan romantis daripada itu, dan aku harap kamu lebih bahagia lagi dengannya." Sahila terdiam seribu bahasa mendengar kata Revan, sedangkan hati Revan merasa teriris mengucapkan kata-katanya sendiri. Sahila melihat peluh di dahi dan pipi Revan dan mengelapnya. "Apa kamu lelah sampai berkeringat?" tanyanya. "Sedikit, aku jarang nyetir sejauh ini, tapi aku kan sudah 2 kali ke rumah kamu, dan ini kedua kalinya aku mengemudi sendiri. Aku juga pingin bisa bawa mobil sendiri, tapi itu nggak mungkin."
Kenapa? Aku bisa ngajarin kamu. Aku kan gak punya mobil, lagi pula aku sudah pernah naik mobil mewah meskipun numpang. Revan tertawa lebih keras mendengar ucapan Sahila. Revan merasa Sahila adalah orang yang sangat bodoh, padahal mau beli sekarang pun bisa, tapi Sahila tak menyadari itu. Kamu pingin mobil yang seperti apa? Petik satu. Enggak ah, mobil kan mahal. Lagian aku belum kerja, nanti kalau aku sudah kerja aku akan beli mobil dan mengajak ibu jalan-jalan. Itu terlalu lama, bilang saja sekarang. Papa itu bukan orang miskin, kalau hanya mobil baginya beli jajan di warung, apa kamu nggak pernah lihat uang yang ada di kartumu? Sahila menggeleng, karena waktu mengambil uang pun Cindy yang mengambilnya dan Sahila tak mau tahu berapa isinya. Ya sudah, sepulang dari kampung nanti aku ajarin kamu nyetir, ucapan Revan langsung dijawab anggukan oleh Sahila. Tak terasa, mobil Revan sudah memasuki perkampungan. Sahila membuat wajahnya semakin berseri-seri, tak ada kata yang bisa diucapkannya melainkan senyuman yang kini selalu menghiasi wajahnya. Revan pun sering kali melirik wajah yang penuh keceriaan itu. Akhirnya kita sampai juga, sambil mematikan mesin mobilnya. Tanpa tanggung-tanggung Sahila langsung berlari menuju rumahnya, bukan mengetuk pintu melainkan berteriak memanggil sang ibu. Setelah beberapa lama tak ada sahutan membuat Sahila sedikit bingung dan menghampiri Revan yang masih mengeluarkan oleh-oleh untuk ibunya. Mas, ibu nggak ada, pintunya terkunci, ucap Sahila sedikit resah. Mungkin ibu sedang keluar, kita tunggu saja. Benar saja, setelah menunggu beberapa menit, wanita paruh baya itu berjalan memasuki halaman rumah sederhana dengan membawa tas belanja. Ibu, teriak Sahila membuat sang empu tersenyum. Anak ibu, kamu pulang kok nggak bilang-bilang dulu, kan ibu bisa masak untuk kalian, ucap sang ibu. Nak Revan, apa nggak capek ke sini terus, perjalanan ke sini kan jauh, dan ini apa, kalian nggak usah repot-repot, sambil melihat banyak paper bag. Revan tersenyum, lain halnya dengan Sahila sedikit bingung, dengan kata-kata ibunya. Tapi Sahila hanya diam saja, tak melanjutkan apa yang ingin dikatakannya. Menurutnya itu sudah tak penting, dan kini Sahila terus bergelayut di pelukan sang ibu. Bu, aku sangat merindukanmu, untung saja Mas Revan mau mengantarku, kalau enggak, mungkin sekarang aku akan sangat bersedih. Kamu ini merepotkan saja, Nak Revan pasti bela-belain nggak masuk kantor hanya demi kamu, lain kali jangan diulangi, nunggu hari libur saja, ucap Bu Nur. Revan terdiam karena sedikit lelah, dengan perjalanannya yang memakan waktu. Apa ibu nggak suka aku pulang? Sahila mulai sewot mendengar ibunya. Bukan begitu, mengertilah, kamu nggak lihat Nak Revan kelihatannya sangat lelah. Sahila beralih memandang Revan dengan wajah yang memang terlihat lelah, namun dihiasi senyuman.